Kalau ini ya sudah paham, like sudah paham ya? Belum ini. Dari awal dah Ibu. Sama saja. Kalau manual bisa, Excel tuh bisa pasti. Nah, misalkan ya kalau yang manual saya ajarinnya begini, ajarinnya ke samping ya. Ya. Kalau manual saya kan ajarinnya ke samping. Maka kalau di sini kita juga harus ubah dulu ini ke samping. Caranya bagaimana? Caranya tinggal di blok saja. Terus kontrol copy, kita copy. Nah, pas kita paste, area yang mau kita paste ini kita drop dulu. Terus klik kanan, pastenya yang ini, transpose tulisannya. Oh, nggak muncul di situ ya? Muncul nih, muncul. Muncul. Ya. Muncul transpose. Ya. Ini transpose tulisannya. Nah, tinggal paste. Klik saja. Nah, dia langsung berubah dari begini langsung berubah. Nah, lalu kita cari ini like 1, 2, 3 sampai like terakhir. Like terakhir karena ini ada 20 data, berarti like terakhir ada di 19. Jadi kalau datanya lengkap. Kan ada yang mengabaikan tuh. Mengabaikan itu berarti datanya tidak lengkap. Maka disesuaikan. Nah, di sini like 1 saya hapus saja ini. Like 1 itu jaraknya H. Ini ke sini jaraknya H. Ini ke sebelahnya H. Kalau 2H, kalau like 2 itu jaraknya 2H. Berarti dari sini 1, 2. Kalau 3H begitu seterusnya. 1, 2, 3. H itu spasi. Spasinya di sini kebetulan 50 meter. Berarti dari TA001 ke TA002 50 meter. TA002 ke TA003 50 meter. TA003 ke TA004 50 meter dan seterusnya. Kalau 2H itu berarti 100 meter. Ini ya karena jarak pembawaan 50 meter. Kalau 2H berarti 2 dikali H. Hanya 50 meter. 2 kali 50 meter berarti 100 meter. 100 meter itu berarti TA001 ke TA003. Tiga. Kan 2 tadi 50 meter. Ya, 3 dia 100 meter. Kalau TA002 100 meternya ke TA004. Begitu seterusnya sampai habis. Lalu kalau kalau leg 3 atau 3H itu berarti 3 kali 50 meter. Alias 150 meter. 150 meter berarti kalau dari TA001 itu dia dengan TA004. TA001 ke TA002 itu 50 meter. TA001 ke TA003 itu 100 meter. TA001 ke TA004 itu 150 meter. TA001 ke TA005 itu 200 meter dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau leg 1 karena dia 50 meter, maka caranya tinggal si ini TA01 tadi kalau leg 1 dikurangi berapa? Dikurangi yang mana? TA002. TA002 berarti yang ini. Begitu. Lalu dikuadratkan jangan lupa. Kuadratnya ya. Pangkat 2. TA01 dikurangi TA02 pangkat 2. Yang lupa ini dalam 10. Kalau leg 2 leg 2 itu berarti TA001 dengan TA003 tutup kurung dipangkatkan 2. Kalau leg 3 TA001 ke TA004. TA001 dengan TA004. Jadi buat
Lalu leg 4 ini mengabaikan data ya. Kalau yang asli data lengkap ini data lengkap. Terus copy, kalau mau diubah di blok dulu area yang di paste kan, lalu paste transpose. Nah, langsung diubah. Tadi cari data leg, boleh dari sini, boleh di tempat lain silakan. Silakan leg 1, leg 1, 2, dan seterusnya. Teman-teman bisa bekerja di bawah. Kalau ada 20 titik, maka legnya ada 19. Leg 1 maka TA 001 dengan TA 002. Jaraknya dia 60 meter. Berapa? Leg 4 TA 001 dengan 005. Kalau sudah, tinggal geser saja ke kanan. Kalau di sini sudah didefinisikan jaraknya, sudah pasti, gerak saja. Jangan lupa harus dicek yang paling belakang. Yang paling belakang ini pengurangnya harus ini TA 020. TA 020 itu ada di mana? Dia ada di X5. Ini X5. Nah, jadi yang paling belakang di sini harus X5. Kalau di sini X5 berarti sudah semua. Ceknya begini, ini X5. Begitu pula yang lainnya. Kalau teman-teman gerak ke belakang, misalkan sama sini, semuanya. Yang bisa diklik di sini. Oh, dia Y5. Y5 itu di mana? Y5 itu di sini. Oh, salah kalau di sini. Harusnya dia di mana? Di X5. Berarti ini tidak termasuk yang dipakai ini. X5. Gampang sebenarnya, toh? Iya. Misalnya juga tinggal dihapus-hapus saja. Nah, yang penting di awal teman-teman sudah mendefinisikan X5, cek lagi di awal paling belakang sudah 2, pengurang terakhirnya ada di X5. Leg 3, pengurang terakhirnya ada di X5. Lalu leg 4, pengurang terakhir ada di X5. Leg 5, pengurang terakhir ada di X5. Nah, lalu dicek juga di sini kalau teman-teman bisa ini E5 TA001 itu kan ada di E5. TA001 itu ada di E5. Di setiap leg itu pasti diawali oleh si TA001 sebagai tumpuan perhitungan. Ada di lubang bond yang pertama. Jadi pertama. Ini juga di
Ya, awal hitungannya itu selalu di bawah nomor 1 ada di E5. Cek ke bawah terus E5, E5, E5. Oke? Sudah. Sekarang perhatikan pengurangnya. Setiap leg itu berjarak 1H, 2H, 3H, 4H, 5H secara berurutan, ya kan? Nah, untuk 1H itu dia ada di F5. Ini TA 002. Untuk leg 2 itu ada di G5. Ini adalah TA 003. Untuk leg 3 ada di H5, TA 004. H5. Leg 5 dan seterusnya itu ada di J5 dan seterusnya dia geser satu-satu, toh? Kalian perhatikan. Ini F, ini G, ini H, ini I, ini J. Kalau begitu tinggal teman-teman gerak saja ke bawah karena dia berurutan. Sorry, wah ini geser semua kalau saya berbawah ya. Saya copy saja. Copy begini, paste. Ini F, G, H, I, J. Setelah J apa? K. Berarti di sini K. Di sini L. Di sini Langsung di kiri. Tadi yang terakhir adalah X. Kalau teman-teman gerak semua boleh. Nanti kita cocokkannya sama seperti yang tadi. Yang paling belakang adalah X5. Di sini sudah X5. Di sini dia Y5 sama. Oh ya, dipakai ini berarti ini di masuk. Ini juga. Hapus. Setiap leg dari akan melihat bentuk tangga untuk setiap legnya karena dia kan selalu berkurang 1 depan. Misalkan di leg 1 itu ada 19, maka di leg 2 ada 18, leg 3 ada 12, leg 4 ada 16, seterusnya sampai leg 19 hanya ada 1. Cek yang paling belakang. Pengulang terakhirnya adalah X5. X5. Dan seterusnya dia akan X5 gampang kan? Iya, gampang dulu. Kita cari gamma H. Gamma H di sini bisa didefinisikan
Tanya, jangan lupa untuk satu hal ya, boleh tag lah, boleh memotong, boleh salah. Hanya dimulai dari satu hal itu 50 meter. Nanti dua hal, dan seterusnya. Kalau teman-teman mau pakai perkalian, misalkan di sini ada spasinya diketahui 50 meter. Bisa juga dengan sama dengan ini ya, satu H kan berarti 1 dikali H, karena hanya itu tidak berubah, nilainya tidak berubah, maka harus diberikan I. Yang menurut itu agar dia panggil hanya tidak berubah. Langsung ke bawah. Nah, kalau misalkan tidak pakai double dollar tadi, apa efeknya? Misalkan begini, sama dengan ini dikali ini 1 H, 1 dikali H. Ini tidak pakai dolar tadi ya. Kalau 1 yang betul, tapi yang ke bawahnya dia akan kali yang bawahnya lagi. Itu. Bawahnya lagi dia akan kali yang ini. Kalau dolar itu dia akan memanggil nilai yang sama. Kalau yang sama. Kalau perak dia akan memanggil kalau yang sama. Terus dia akan memanggil yang sama. Itu maksudnya dari dolar. Dan ke bawah dia tidak berubah. Rumus gamma ada rumus gamma. Cari gamma rumusnya itu juga gini. Ini adalah legnya ZXI dikurangi ZXI plus H kuadrat. Ini adalah leg yang kita cari tadi. Terus ini kita mau cari gamma H. Ini sigma ini simbol dari jumlah keseluruhan dari ini kurangi ini, dan keseluruhan itu berarti kalau leg 1 isinya ada 19 data, kalau jumlah keseluruhan berarti kalau jumlah keseluruhan berarti dari sini sampai sini semuanya itu jumlah keseluruhan. Begitu. Lalu yang ini adalah banyaknya data, 2 kali banyaknya data. Banyaknya itu 2 kali banyaknya data. Banyaknya data itu berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. 7, 8, 9, 10 ada 19. Leg 1 ada 19. Kalau ada 20 titik, maka leg 1 ada 20 kurang 1. Kalau ada 20 titik, maka leg 2 adalah 20 kurang 2 dan seterusnya. Rumusnya bagaimana kalau di Excel? Rumusnya
rumusnya tinggal jumlah itu pakai apa? Sum. Jumlah kali itu pakai sum. Tinggal sum. Misalkan ini sampai sini. Misalkan sampai si 27 atau mau di 12 kali lagi sampai di 8 dibagi, kalau banyaknya itu apa? Banyak atas Bintang 19. atau itu bintang itu sama dari sini sampai ujungnya. Jadi next ini terjadi semuanya sampai si terus tadi rumusnya adalah 2 kali banyaknya, jadi jangan lupa angka 2-nya jangan kita tinggalkan. Gini ya, jumlahkan semuanya dibagi 2 kali banyaknya. Jumlahkan semuanya dibagi 2 kali banyaknya. Dari sini berarti jumlahkan semua dibagi 2 kali banyaknya. Ini 2 jangan sampai lupa. Terus enter. Ini adalah gamma 1H. Gamma 1H 50 meter. Lalu selanjutnya di kalau mau cek boleh. Mari kita cek. Ini untuk 2H. Apakah dia di leg 2? Iya, dia di leg 2. Kalau begini, dia baru sampai sini apakah bermasalah? Tidak masalah. Karena kalau sum, dia anggap ini 0. Jadi dia tidak mempengaruhi penjumlahan. Kalau count, ini tidak ada isinya, jadi dia tidak akan hitung. Begitu. Kecuali kalau di sini, teman-teman ada. Kecuali kalau di sini, teman-teman ya, perhatikan ini 1,6389. Kecuali kalau di sini teman-teman isi 0, misalkan ini teman-teman isi 0, dia tidak berpengaruh pada penjumlahan, tapi dia berpengaruh pada banyaknya. Misalkan isi 0, tadi 1,6338, dia akan berubah 1,552. Gitu. Jadi 0 untuk di ini, untuk di rumus ini, sum dan count, 0 itu tidak berpengaruh pada penjumlahan, tapi dia berpengaruh pada banyaknya, pada perhitungan. Nah, meskipun ini di leg 19 dia hasilnya 8, meskipun dia sampai sini, nah, sampai belakang dia perhitungannya, tapi dia hanya menghitungnya jadinya untuk sum dia hanya 16 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, itu untuk sumnya. Tapi untuk countnya dia hanya menghitung kolom yang ada isinya. Isinya adalah 16. Makanya 16 dibagi 2 kali 1 sama dengan 8. 16 dibagi 2 kali 1, 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi dia 8. Jadi dia sudah cocok. Sudah oke. Nah, bisa digambarkan sudah. Tinggal apalagi yang kita lakukan hari ini membuat plotting. Kalau plotting ini, kalau cuma plotting seperti ini, kita tinggal blok lalu kita sebelah sininya itu
teman-teman bisa atur di sini. Masuk itu. Jadi 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan seterusnya. Jangan lupa untuk kasih title. Kalau ini nggak perlu, yang atas ini kita tidak apa-apa. Tapi yang sini perlu. Ini adalah gamma H. Bisa simbol bisa gamma H. Di sini jangan lupa H. Satuannya apa? Meter. Spasi dalam satuan meter. Nah, selanjutnya kita cari yang ini dari 0 sampai 4 model atau variogram model Steris bahasa Indonesia-nya. Penjelasan saja. Nugget itu titik mulainya si ini. Titik mulainya si garis lurus. Biasanya dia mepet di sebelah sini. Bukan ngambang begini, bukan. Ini karena tadi cuma dijangkau gambarnya, makanya dia ngambang. Ini kan gambarnya cuma nempel. Gambarnya cuma nempel. Ini nempel sampai stop, supaya dia tidak dapat dari harusnya dia mepet. Nah, misalkan begini, yang lebih kelihatan. Nugget itu sini, jadi dia tidak mulai dari 0 itu tidak apa-apa, begitu. Jadi kalau misalkan nuggetnya 0 boleh. Ini kan tergantung teman-teman, bagaimana interpretasinya. Mulai dari 0 sini boleh. Tidak mulai dari 0 apakah boleh? Boleh juga. Jadi silakan nuggetnya itu didefinisikan berapa. Nah, ini kalau pakai Excel, kita masih bicara pakai Excel. Kalau seal itu titik dia belok sampai akhirnya dia continue. Jadi mau ininya berapa alias rata-rata si ini titik-titik ini menyatakan rata-rata keadaan di area yang kita eksplorasi. Itu sealnya. Dari di sini. Nah, yang diambil adalah yang ini yang garis digambar. Itu definisi seal. Kalau range itu H untuk sealnya. H untuk sealnya itu begitu range. Bacanya dari ini ke sini atau ini ke sini begitu range. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke rumus.
boleh. Jadi ini mulanya mau dari mana ini juga hasilnya itu pas dia belok, yang kita sini adalah hasil, yang ke bawah ini adalah range. Ini adalah range. Rumusnya menentukan itu rumusnya adalah ini. Ini adalah rumus atau persamaannya. Persamaannya adalah ini. Tidak perlu diisikan tidak apa-apa. Yang penting didefinisikan mana nugget, ini C0-nya adalah nugget. Mana nuggetnya, mana hasilnya, mana range-nya. Gitu. Yang penting didefinisikan. Dituliskan di sini misalkan di bawahnya. Ini rumusnya, lalu dituliskan di bawahnya. Nuggetnya sekian, hasilnya sekian, range-nya sekian. Gitu. Kalau untuk sparis rumusnya ya ini, semuanya dipakai. Ketika H kurang dari sama dengan range, H kurang dari sama dengan range itu areanya di mana? Areanya di sini. Untuk area ini dia pakai rumus yang ini. H lebih besar dari range, H lebih besar dari range adalah ini. H sama dengan 0, H sama dengan 0 sama dengan ini. Ketika H sama dengan 0, kalau H sama dengan 0 adalah ini. Kalau misalkan teman-teman pakai nugget di sini, misalkan teman-teman pakai nugget, maka ketika H sama dengan 0, gamma H-nya adalah nugget. Gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai nugget di sini, maka gamma H sama dengan C0, bukan 0. Ini kenapa 0? Ini karena 0 karena dia membaca garis ini. Nih, kan di sini dia 0. Ketika H-nya dia 0, maka gamma H-nya 0. Apakah boleh gamma H-nya itu lebih dari 0? Boleh. Maka yang diubah untuk rumus ini adalah yang paling bawah. H sama dengan 0 ketika teman-teman pakai nugget, maka di sini adalah sekian. Gamma sama dengan C0. Dan untuk bagaimana teman-teman mengisikan ini Nah, lalu kita masuk ke rumus. Rumusnya ya kemarin. Rumusnya adalah ini. Nah, rumusnya adalah ini. Tinggal diganti-ganti aja. Nugget ditambah di sini masih dikurangi nugget ya. Jadi kalau di ini ya yang harus dibedakan adalah kalau di Excel kita harus kira-kirakan dulu nugget, hasil dan range. Baru kita buat ininya, garisnya. Kalau misalkan teman-teman garisnya kurang pas, menurut teman-teman hasilnya garisnya ini kurang pas, kita ubah lagi nugget, hasil dan range. Yang di sini nih, ini, yang di sini diubah lagi, diubah-ubah sampai ketemu yang pas di hati. Yang pemikiran teman-teman pas, oh seginian ini pas lah gitu. Kan ini estimasi loh, estimasi kan menurut justifikasi pribadi. Jadi ini menurut saya pas di sekian ini, maka masukkan ini. Nanti kalau belum pas lagi ya diganti-ganti lagi, nuggetnya ganti, hasilnya ganti, range-nya ganti, sampai ketemu yang pas. Tapi kalau manual kebalikannya, garisnya dulu sampai pas, baru dibaca. Oh, nuggetnya sekian, hasilnya sekian, range-nya sekian. Itu kalau manual. Kalau Excel itu tidak bisa dia berpikir sendiri, toh. Jadi yang berpikir adalah kita, makanya kita harus tentukan dulu, baru bisa dia bikin garis. Jadi si Excel-nya dia tidak bisa bikin garis dulu, baru kita baca, itu tidak bisa. Makanya kita harus tentukan dulu yang tiga ini, baru si Excel bisa bikin garis, gitu. Excel itu hanya melakukan perintah kita saja, dia tidak bisa punya ide sendiri, itu dia tidak bisa. Si Excel dia tidak bisa punya ide sendiri.
gitu. Tapi kalau manual kita garisnya dulu, karena di situ dari justifikasinya kita, baru kita baca gitu. Yang punya pemikiran dulu, kita dulu tanya punya pemikiran. Nah itu si Excel hanya mengikuti kita kemauan kita. Untuk rumusnya ini kita ini rumusnya dapat dari mana? Ini rumusnya ini dapat dari mana? Rumusnya dapat dari sini. Ini dapat dari sini. Ini dapat dari sini. Gak mahal, ini kan gak mahal ya. Kan kalau kan sama dengan ini kita cari gak mahal sama dengan nugget. Kita ngasihin, dikurangi ini jadi nugget. If itu apabila H kurang dari A, H lebih dari A, satu atau satu setengah ini kan 32 dan seterusnya. Kalau ini yang 5 jadi S1 kan 2. Kayaknya ada pangkat 3. Pakai sama dengan yang atas tadi juga boleh. Ya tidak usah menunggu lagi. Kalau ini yang kita hitung tadi. Ini harusnya mulai dari 0. Kalau di sini harusnya mulai dari 0. Sama nilainya kalau kayak ini sama nilainya. Bedanya cuma ini coba dari jarak 0. Kenapa? Karena di sini ada A sama dengan 0. Jika tahu tinggal kita masukkan dulu matrixnya mau berapa. Jadi nanti Dari sini saja. Misalkan ada saya mulai dari 1 misalkan. Kita hitung 1. Lalu sennya mungkin saya mau di sini saja. Misalkan ya. Karena kan si Excel ini tidak bisa membuat garis sendiri. Jadi kita yang harus ini. Jadi tinggal teman-teman klik saja di sini, dia akan muncul ini. Dia akan muncul ini. Ini bacanya adalah range 200 meter, gamahannya 2,53125. Itu bacanya. Kalau misalnya digeser. Ini H250 dengan gamahan 2,7.
pakai yang ini misalkan, ini saja 250 berarti terbalik 250 berarti silnya dia adalah jamaah. Di 250 silnya adalah 2,27. Spherical itu maksudnya jamaah untuk spherical model. Caranya pakai ini, model di sana. Tinggal disama dengan nugget berarti yang ini, nugget ditambah dalam kurung sil dikurangi nugget untuk kurung dikali if fungsi if buka saya yang harus berganti-ganti, makanya ini saya yang harus ganti-ganti lebih besar dari range yang mana? Bukan dapat menjadi di atas. Ini jaraknya dari range nya ikuti saja ini satu ini dulu referensinya dari rumusnya kan kalau saya ganti-ganti berarti itu makanya dia turun, kalau di sini dia pakai yang ini, kalau dia di sini pakai yang ini pada bawahnya, terus pada bawahnya, makanya saya namakan yang ganti-ganti. Kalau ini kan tidak boleh ganti-ganti. Kalau tidak boleh ganti-ganti, Anda tidak boleh ganti-ganti, jangan lupa pakai double dollar. Tidak boleh ganti-ganti. Diambil sama terus makanya. Tolong Kak. Jadi enter belum sangat belum Di sini sama sini itu jaraknya akan mirip-mirip. Lalu di mana kita mendefinisikan sel tadi titik dia berbelok, kan? Maka di sini dia akan sama. Di titik dia berbelok 250,7, maka base vertikalnya dia akan sama. Cara ceknya begitu. Lalu selanjutnya kan dia lurus terus nih. Maka nilai silnya dia akan continue di nilai yang sama. Di sini kita definisikan silnya tadi 2,7, maka setelah itu berapapun jaraknya dia silnya akan sama. Dia akan continue di sil yang sama. Dia akan continue di sil, dia akan continue sama terus nilainya. Walaupun nilainya berbeda-beda. Nah, yang ini tadi berhasil ya. Kita ubah. Yang ini tadi 50, dia langsung berubah. Nah, yang ini masih berhasil.
berarti dia nggak berubah. Udah dari satu. Kalau rebatnya nol bisa berubah, rebatnya nol berubah. Jadi akan berubah sendiri. Kalau coba, kalau nanti nol berarti gamma H sama dengan nol, Z nol sama dengan nol. Ketika H-nya sama dengan nol, maka gamma H sama dengan nol. Jadi kalau di sininya nol, matrix sama dengan nol itu berlaku di sini. Gamma H sama dengan nol. Sekarang kalau saya mau coba lagi, ini misalnya 200 dengan 253125. Di sini 200, di sini 200, di sini 2,53125 ya. Jadi dia akan continue di titik C 2,2315. Bedanya itu kalau manual garisnya dulu yang kita buat baru kita baca. Kalau Excel kita harus definisikan dulu, nanti si Excel bisa bikin garis. Excel nggak bisa, oh saya punya ide nih, saya bikin garis di sini nggak bisa. Excel nggak bisa bikin seperti itu. Tapi baiknya adalah antara 0 sampai P seperical. Kalau mau membaca data, ini bisa membaca grafik, ini bisa diisi 0 sampai dengan P seperical di sini. 0 boleh, 1 boleh. Lalu caranya lagi ini. Kita pilih combo. Blok yang mau dibikin tadi, kita mau buat pintu programnya itu dari nilai gamma H dengan nilai P seperical. Di sini gamma H-nya itu dalam bentuk titik. Jadi kita pilih yang ini, scatter bagian titik. Lalu untuk si sphericalnya bentuk lain. Jadi kita oke. Ya kan? Jadi si Excel bisa buat ini, bisa buat grafiknya kalau dia punya datanya. Gitu. Kalau kita secara manual, kita bisa bikin garisnya, baru kita baca ininya. Nah, yang jadi masalah adalah ini mana? Iya. Kita select data. Kita edit. Jadi kemarin jadi
sejam. Hampir sejam. Tidak bisa berarti bisa jadi eksistensialnya itu jadi saja. Kalau berarti 50 meter. Agar yang baca grafik bisa tahu hal per 50 meter berarti 1 hal, 1 meter, 2 hal, 200 meter, 3 hal, 150 meter dan kalau misalkan mau ubah-ubah ininya, mau ubah-ubah garisnya coba teman-teman ini. Misalkan saya ingin ubah dia di sini misalnya. Dia ada di 450 dengan 3,333. Kami saja di sini 450. Kemudian 3, ini 3 ini ya. Jadi dia akan masuk di sini juga. Titik berbeda juga akan juga dari sini. Tekan pertama. Oh, dia ada ini nih. Ada geser nih. Atau ini tidak bisa kita masukkan ke dia. Sampai di ini. Tidak dari ini. Ini kalau dia pakai 0 di sini, dia jadi geser. Ini dari 50 meter nih. 1,73. Jadi tidak bisa 2 kali 50 meter. Itu dia jadi 100. Tidak bisa. Begini juga tidak. Ini mulai dari 50 meter saja. Tapi bagi yang bisa diubah ininya ya, bagi yang bisa diubah agar dia 0, 50, 100, 150 itu boleh diubah saja. Tapi kalau tidak bisa diubah, maka yang ininya hilangkan 0-nya. Kenapa?
agar di sini 1 kali H itu 50 meter. Di sini 1 kali H 50, 2 kali H 100 dan seterusnya. Dan titik satunya masuk 1 kali H. Karena kalau di sini ada 0, titik pertamanya dia akan mulai dari 0 bukan dari 50. Apa yang bisa diubah? Silakan diubah. Agar yang di sininya seperti ini dong. 1, 2, 3, 4, 5 nya ini bisa diubah jadi 50, 100, 150, 200 dan seterusnya. Itu silakan pakai yang itu. Tetapi kalau tidak bisa, laptopnya tidak bisa diubah, pakai ini saja 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang tidak bisa ubah, maka di sini saya pakai 0. Bagi yang laptopnya tidak bisa ubah bawahnya, di sini jangan pakai 0. Karena nanti dia definisinya berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang missing value itu kan coba buka soalnya. Yang missing value itu ada di TA 006 dengan TA 012. TA 006 misalkan diganti dengan nilai ekstrim yang ditentukan berapa? 99. 99. Tinggal di sini dari 99. Di sini dia akan berubah. Nah, yang hati-hati adalah ini. Ini juga harus diubah. Harus baca dari yang sini. Ini misalkan teman-teman mau pakai yang 200. 200 di sini nilainya 1,22,948. Maka di sini range-nya misalkan 200. Jadi 1,22,948 ya. Begitu. Jadi di sini dia akan berubah. Misalkan ganti missing value dengan nilai 0 misalkan. Ini berubah jadi 0, menjadi 0. Di sini silakan mau ditranspose boleh, atau di sini mau ganti 0 langsung juga boleh. Nah, lihat ya perubahannya tadi. Kalau saya diganti nilainya jadi 0, dia langsung itu. Lihat kan berubah. Nah, hati-hati yang harus berubah adalah ini juga sudah langsung berubah. Harus juga adalah ini harus dibaca ulang. Di sini misalkan range-nya 200, range 200 kita ada di mana? Ada di 8. 200 ada di 8,33. 5312. Dari sini 8,53. Kalau teman-teman mau membandingkan ini, membandingkan grafik, ini untuk nomor berapa? 8 ya. Berapa membandingkan grafik? Kalau membandingkan grafik, usahakan range-nya di titik yang sama. Range-nya, iya.
yang dibandingkan usahakan range itu di titik yang sama, sehingga teman-teman bisa lihat kalau hasil di range yang sama untuk asumsi yang berbeda itu hasilnya akan berubah-ubah gitu. Dengan range yang sama hasilnya maka akan berubah-ubah. Misalkan di sini 200, kalau kita ganti missing value-nya dengan nilai 0, maka hasilnya dia jadi 8,5315. Kalau nilai ekstrim 200, maka hasilnya dia jadi 122 sekian gitu. Kalau data lain nilai yang ada di atas ya, di atas. Kalau di atasnya ini kan di atasnya nilai sekitarnya kan ada TA007 dan TA005. Kalau di atas TA005 dan di atas TA007 maka dia lebih dari 9, bisa diisi 10, bisa diisi 11 atau seterusnya. Di sini kalau di atas mau diisi sama-sama 11 boleh, atau mau diisi berbeda. Ini kan 7, 8, di atasnya 8 misalkan ada 9 juga boleh. Di sini nanti dia akan berubah secara langsung. Dia akan berubah. Di sini juga dia akan berubah. Kelihatannya ya apa? Ini kenapa garisnya di atas? Karena ini belum kita ubah. 200 ini berapa? Sama. Kita baca saja. 200 jadi 3,85. Saya cuma mengerjakan 2 saja ini. Yang banyak cuma ganti angka. Kayak gini tergantung teman-teman range-nya. Diisi 200 boleh, 250 boleh, 300 boleh, seterusnya boleh. Yang penting teman-teman bisa mengestimasi, oh titik-titik ini berkumpul di area mana. Oh di area ini dia mulai berkumpul di. Kalau dia kumpulannya di sini, maka garisnya boleh di atas sini, boleh di bawah sini, boleh di sini. Nah, teman-teman usahakan ini garisnya. Garis ini itu mewakilkan rata-rata dari titik-titik yang di atas ini dan titik-titik yang di bawah ini. Di garis ini mewakilkan rata-rata titik-titik ini. Ketika orang membaca grafik teman-teman, nanti orang jadi tahu, oh area ini punya kadar, oh sekitaran ini gitu. Jadi baca si grafik ini, ada di sekitaran si garis merah ini rata-rata kadar eksplorasinya gitu.